Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hagai pasal 1. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, berbunyi, beginilah firman Tuhan alam semesta. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yojadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yojadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka, kemegahan bait suci yang baru, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Penjelasan Hagai 1 ayat 1 sampai 15 dan renungannya buat kita. Kitab Hagai ditulis sekitar tahun 520 sebelum Masehi, saat bangsa Israel baru kembali dari pembuangan di Babel. Mereka seharusnya membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Tetapi setelah meletakkan dasar bangunan, mereka berhenti karena tekanan, rasa takut, dan lebih memilih sibuk dengan urusan pribadi. Ayat 1-4 teguran Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat Nabi Hagai kepada Zerubabel, pemimpin politik, dan Yosua sebagai imam besar. Tuhan menegur bangsa itu karena mereka berkata belum waktunya membangun rumah Tuhan, padahal mereka sendiri sudah sibuk memperindah rumah masing-masing. Kondisi bangsa itu ayat 5-11, Tuhan meminta mereka merenungkan keadaan mereka. Kerja keras tapi hasil minim, makan minum tak memuaskan, baju tak menghangatkan, upah bocor seperti ditaruh di kantung berlubang. Semua itu terjadi karena rumah Tuhan dibiarkan runtuh, sementara mereka sibuk dengan urusan pribadi.
Tuhan menahan berkat, tidak ada embun, tanah tidak subur, kekeringan melanda bumi, manusia, hewan, dan semua hasil usaha. Ayat 8. Ajakan untuk bertindak. Tuhan memerintahkan mereka naik ke gunung, ambil kayu, dan bangun rumah Tuhan. Jika mereka taat, Tuhan berkenan menyatakan kemuliaan-Nya. Ayat 12-15 respon bangsa. Zerubabel, Yosia, dan bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan. Tuhan menguatkan hati mereka. Aku ini menyertai kamu. Mereka mulai bekerja membangun rumah Tuhan pada hari ke-24 bulan ke-6. Renungan dan aplikasi bagi kehidupan kita. Prioritas yang salah bikin hidup mandek. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka lebih fokus memperindah rumah sendiri daripada membangun rumah Tuhan. Akibatnya kerja keras mereka sia-sia. Hari ini banyak orang terlalu sibuk membangun rumah masing-masing, karir, bisnis, kenyamanan hidup, harta benda. Tapi bagaimana dengan rumah Tuhan? Bagaimana dengan hubungan pribadi dengan Tuhan? Pelayanan dan pekerjaan rohani kita. Mari kita renungkan pribadi lepas pribadi. Kalau mengabaikan Tuhan, berkat bisa tertahan. Tuhan jelas berkata, karena rumahnya diabaikan, maka langit menahan embun, tanah menahan hasil, dan kekeringan melanda. Mungkin hari ini kita juga merasa seperti kantung berlubang. Rezeki ada tapi habis tak tahu kemana. Usaha keras tapi minim hasil. Hidup kosong, hati tetap gelisah. Mari cek apakah kita sudah memberi tempat bagi Tuhan, atau Tuhan hanya jadi sisa waktu di tengah kesibukan kita. Tuhan mau kita taat, Dia akan menyertai kita. Ketika bangsa Israel akhirnya taat, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berkata, aku ini menyertai kamu. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk semangat kembali membangun. Tuhan tidak mencari kesempurnaan kita. Dia cari ketaatan kita. Saat kita taat, Dia akan menggerakkan hati, beri kekuatan, buka jalan, dan memulihkan keadaan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.